Biarlah seluruh kehidupan kami adalah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, hanya Yesus saja yang menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kami, atas semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu disampaikan. Firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu akan menegur kami dan memulihkan setiap kami. Firman-Mu akan memberikan kami kehidupan. Firman-Mu akan menuntun jalan-jalan kehidupan kami. Mari Roh Kudus teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lebih daripada itu kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengerti jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu. Dan biarlah lebih daripada itu juga Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh umat-Mu. Dan kami semua, kami percaya pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, Makassar lagi hujan, amin. Ya, saya keluar rumah tadi jalan, wah hujan keras. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang setia, amin. Walaupun hujan ada di tempat ini, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Ya, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Jadi hal ini sangat penting. Rendah hati ini ternyata disukai oleh Tuhan. Rendah hati itu bukan hanya karena ya kita ketemu orang tua, orang yang lebih, kita tabeki Pak, itu bukan, itu ya bisa saja kita merendahkan diri. Tapi rendah hati itu adalah sikap karakter kita yang sesungguhnya. Ya, nah karena itu coba kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel 2 ayat 8 dan Matius 23 ayat 12. 1 Samuel 2 ayat 8 dan Matius 23 ayat 12. Di situ dikatakan, ia menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa dari lumpur untuk mendudukan dia di antara bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kesukaan Tuhan adalah meninggikan orang yang rendah, mengangkat orang yang rendah. Ya, orang yang meninggikan dirinya direndahkan oleh Tuhan. Jadi maksudnya adalah Tuhan menginginkan adanya suatu keseimbangan. Kita tidak perlu merendahkan diri terlalu lebih, ya rendah hati, ya atau rendah diri. Tuhan angkat kita, tapi orang yang tinggi direndahkan. Jadi Tuhan ingin supaya terjadi suatu kesetaraan di antara kita semua. Amin. Ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama adanya. Tuhan berkata di dalam kitab yang kita baca tadi, ayat yang kita baca, ia menegakkan orang miskin dari debu dan meninggikan orang papa. Orang papa itu adalah orang yang tak berdaya, betul kan? Nah, dalam kehidupan ini kita pun seringkali tidak berdaya menghadapi situasi kondisi apapun yang sedang terjadi. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, kita berseru, kita minta kepada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita, mengangkat kita dari lumpur. Bahkan dikatakan dia mendudukan ya di antara para bangsawan, memiliki kursi kehormatan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena manusia ini
Manusia kita ini, semua manusia ini berharga di mata Tuhan. Ada yang suka bilang, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Padahal sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, khotbah dosa, pertobatan itu baik. Tapi kita harus tahu, ketika kita sudah bertobat, kita percaya Yesus, kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik. Manusia itu adalah makhluk yang mulia. Tuhan menciptakan kita dengan kemuliaannya, dalam kemuliaannya. Tapi dosa membuat kita diperbudak oleh iblis. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika kita kembali lagi kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Tuhan memberikan kemuliaan lagi kepada kita, mengembalikan posisi kita. Amin. Jadi kita kita harus membedakan antara dosa dan perbuatan dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah perbudakan iblis. Perbuatan dosa adalah hasil daripada perbudakan iblis. Kita mengikuti keinginan, kehendak iblis dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus tahu, mencuri, membunuh, berzina itu perbuatan dosa. Kenapa kita melakukan kejahatan? Karena manusia jatuh dalam dosa, diperbudak oleh iblis. Ya, dosa itu adalah kejatuhan manusia dari tujuan, atau dikatakan hamartia, menyimpang, jatuh dari tujuan. Sehingga kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah menyelesaikannya, berarti saya, Bapak Ibu Saudara, adalah ciptaan Allah yang baru. Kita mulia. Katakan kiri kanan, kau mulia. Haleluya. Nah, karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu senang berurusan dengan manusia. Karena sejak awal Tuhan memiliki tujuan, sejak awal Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, ketika kita terpuruk, Tuhan itu peduli. Ketika kita ada di dalam dosa, Dia peduli. Makanya Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa, dari perbudakan, dan mengangkat kita kembali kepada posisi yang semula. Jadi, siapakah orang yang rendah hati itu? Ya, siapakah orang yang rendah hati itu? Slide berikutnya. Kerendahan hati adalah sikap batin yang mengakui keterbatasan diri di hadapan Tuhan dan sesama, tanpa keinginan untuk menonjolkan diri atau mencari pujian. Bahwa kita ini terbatas, betul kan? Kita ini terbatas, walaupun kita punya keahlian, tapi kita tidak bisa semuanya. Ada hal-hal yang khusus yang kita bisa kerjakan, tapi kita terbatas. Ya, kita ini terbatas. Karena itu kita butuh Tuhan yang tak terbatas itu untuk selalu menolong kita. Ya, karena itu ketika kita diberikan karunia talenta, jangan sombong. Jangan terus terlalu berbangga dengan itu. Ya, tetapi kita harus sadar bahwa itu semua diberikan oleh Tuhan yang tak terbatas kepada kita manusia yang terbatas. Kerendahan hati juga tidak sama dengan rendah diri, melainkan memiliki keyakinan akan identitas di dalam Tuhan. Ya. Orang kaya bisa sombong, mereka bisa menyombongkan dirinya, tapi jangan lupa, orang juga yang tidak punya bisa sombong. Semua manusia bisa sombong. Ya, semua manusia bisa sombong. Jadi kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Malu kak tampil, itu merupakan kesombongan. Ya, melainkan apa? Kita harus sadar, kita harus
Sadari bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu bukan lagi manusia berdosa. Identitas kita di dalam Tuhan bukan lagi budak. Identitas kita di dalam Tuhan adalah anak-anak Allah. Amin. Kita memiliki identitas yang luar biasa. Kalau kita adalah anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Siapakah lawan kita, kata firman Tuhan? Kalau Dia di pihak kita akan menikmati janji-janjinya. Kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Kita adalah warga kerajaan, Dia adalah Sang Raja. Ini identitas kita. Ini KTP surga kita. Ya, saya katakan itu ya. Ini identitas kita. Makanya jangan takut. Ya, jangan takut hadapi dunia ini. Karena kita punya identitas yang luar biasa. Kita ini dilindungi oleh Raja segala raja. Amin. Kita dilindungi oleh Bapa yang kekal. Orang yang rendah hati tidak mencari pengakuan, melainkan melakukan kebaikan dengan tulus hati. Saya ingat dulu, waktu saya masih awal-awal melayani, itu kan jili-jili. Ya, habis melayani, bagaimana tadi? Bagaimana tadi? Apa? Saya mau supaya orang puji saya. Ya, saya kan beda dengan dia kan. Ya, bahkan sampai saya tanya kepada gembala, bagaimana Pak? Apa pendapat Bapak antara saya dan dia? Please. Ya, karena saya ingin mendapatkan pengakuan. Ya, saya mengerti bahwa mungkin ada orang yang baru pelayanan, kemudian mencari pengakuan. Ya, itu hal yang biasa. Tetapi kemudian orang yang rendah hati tidak mencari pengakuan, melainkan apa? Dia melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, dengan apa? Penuh kebaikan, tulus hati. Melayani tanpa pamrih, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Ya, semuanya dilakukan atas dasar karena dia mengasihi Tuhan. Ya, orang yang rendah hati juga berarti membuka diri untuk menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas keinginan pribadi. Jadi orang yang rendah hati itu bisa menerima kritikan. Ada orang yang tidak mau dikritik, betul kan? Ya, karena dia merasa diri lebih daripada orang lain. Jadi ketika ada yang kritik, wah, marahnya dia. Ya, tidak. Orang yang rendah hati bersedia untuk dikritik, bahkan dia terbuka. Bahkan ketika orang lain bergunjing tentang dia, membicarakan dia, bergosip tentang dia, dia tetap tidak akan terpengaruh. Amin. Iya. Nah, mengapa orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan? Nah, ini penting. Ya. Yang pertama, karena kerendahan hati mengungkapkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Yesus berkata, belajarlah kepadaku sebab aku ini rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Ya. Yesus selalu tergantung kepada Sang Bapa. Dia berdoa minta kekuatan dari Bapa. Karena dia tahu sebagai manusia, ya kita percaya Yesus adalah Allah, tapi juga Yesus juga manusia. Dalam keilahiannya, dalam kemanusiaannya, dia bergantung kepada Sang Bapa. Itu menunjukkan kepada kita, kalau Yesus bergantung kepada Bapa, kita juga harus bergantung kepada Bapa. Ya. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hatimu. Hati di sini berbicara tentang pikiran. Hati-hati. Pikiran ini bisa yakin, tapi juga bisa ragu. Betul kan? Bisa ragu, ada keraguan-raguan. Apakah manusia tidak bisa ragu? Halo?
Iya, manusia sering ragu, khawatir, takut, betul kan? Tidak percaya kepada janji Tuhan. Makanya Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hati itu juga kehidupan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap pikiranmu. Isi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran. Makanya pikirkan semua yang baik. Jangan pikirkan tentang kekhawatiran. Jangan pikirkan tentang ketakutan. Ya, karena itu semua tidak akan menambah sehasta dalam kehidupan kita. Pikirkan tentang Tuhan. Maka pikiran kita ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena tubuh kita adalah pelaksana daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Kita akan melakukan kalau itu tergambar dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Nah, misalnya ya, kalau apa itu pikiran, melihat dengan pikiran, tergambar dalam pikiran. Kenapa kita bisa menggambarkan sesuatu dengan pikiran kita? Karena kita melihat. Nah, kalau saya misalnya bicara kapurung, Bapak Ibu langsung tahu kan? Atau ada yang tidak tahu tentang kapurung di sini? Kenapa tahu kapurung? Terlintas dalam pikiran kita, apa itu kapurung? Betul kan? Kenapa? Karena kita sudah pernah melihat dan juga menikmatinya. Ikan bakar. Halo? Jeruk yang asam. Terlintas enggak? Atau tidak terlintas dalam pikiran kita? Kira-kira kalau saya katakan ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Baba baso. Apa itu? Pernah lihat baba baso? Bakso iya. Baba baso. Tahu nggak? Tahu nggak? Karena kita belum pernah melihatnya. Saya juga belum. Karena itu kecenderungan kita adalah apa? Melakukan apa yang terlintas, terlihat, terpikir oleh kita. Mungkin setelah ini ada yang pergi cari kapurung atau ikan bakar. Ya. Nah, begitu juga percayalah kepada Tuhan dengan segenap pikiranmu. Karena pikiran ini adalah medan tempur kita, peperangan yang sangat besar. Ini pikiran. Ya, ini pikiran kita. Dan makanya dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri atau asumsi. Tuhan tidak baik. Tuhan itu selalu baik. Dia itu selalu baik. Dan dari awal sampai pada akhirnya. Yang tidak baik itu adalah ketika kita memikirkan Tuhan tidak baik. Kalau dia Tuhan yang baik, kita selalu mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita rasakan, kita alami. Kalau kita diberkati Tuhan, berarti Tuhan apa? Kalau kita diberkati Tuhan, Tuhan baik. Kalau kita sehat, Tuhan baik. Kalau dapat suami yang baik, Tuhan baik. Kalau sakit, kalau rugi, kalau ditipu orang, apakah Tuhan tidak baik? Halo? Halo? Tuhan tetap baik. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudi. Sedikit-sedikit kalau dia lagi senang, dia melakukan kebaikan. Kalau tidak senang, tidak melakukan kebaikan. Tidak. Makanya jangan bersandar kepada
pengertianmu sendiri, asumsi. Sehingga manusia itu sering menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Pengertiannya sendiri. Makanya orang yang rendah hati itu ditinggikan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengungkapkan kebergantungannya kepada Tuhan. Mari kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, mengapa orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan? Karena kerendahan hati itu akan membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, orang yang sombong menganggap bahwa dia mampu, dia punya, dia berkuasa, sehingga tidak membutuhkan yang lain. Betul kan? Tidak membutuhkan Tuhan. Makanya orang yang sombong akan direndahkan. Orang yang rendah hati, Tuhan itu, coba baca Mazmur 133. Orang yang rendah hati itu ibarat tempat yang rendah, yang dari atas itu mengalir air berkat turun dalam kehidupannya. Ya, mana lebih gampang mengalirkan air? Mengalirkan air ke tempat tinggi atau mengalirkan air ke tempat yang rendah? Mana lebih gampang? Tapi kan sekarang Pak ada mesin toh. Ya. Habis andai tidak ada mesin. Mana lebih gampang? Pasti mengalirkan air dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Betul apa betul? Nah begitu juga, kalau kita mempunyai sikap yang rendah hati, maka Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan selalu menolong kita. Karena apa? Kita bergantung kepada Dia. Kita menganggap bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dialah penolongku, Dialah gunung batuku, Dialah keselamatanku, Dialah kota bentengku, Dia yang sanggup untuk menolong saya. Ya, kerendahan hati akan membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Ya, mengapa orang yang rendah hati ditinggikan Tuhan? Karena kerendahan hati akan melahirkan pelayanan yang tulus. Orang yang rendah hati akan melayani dengan ketulusan, tanpa pamrih. Ya, Matius 20 ayat 26. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus datang bukan untuk jadi bos, tapi Yesus datang untuk melayani kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki kerendahan hati, supaya kita bisa melayani walaupun tidak dilihat orang. Kita bisa melayani walaupun tanpa penghargaan orang lain. Kita bisa melayani, ya, karena kita tahu hidup ini adalah karunia Tuhan. Kekuatan ini diberikan oleh Tuhan. Karunia, talenta, semuanya diberikan oleh Tuhan. Siapa kita? Kita ini adalah dari debu tanah. Betul apa betul? Ya, dari debu tanah yang diciptakan oleh Tuhan, diberikan nafas kehidupan. Kita ini dari hal yang tidak berharga, diciptakan Tuhan untuk menjadi berharga dalam kemuliaan. Makanya Tuhan itu telah banyak menginvestasi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita diciptakan dalam kemuliaan. Dan Tuhan tahu siapa kita. Dia mengenal kita. Dia mengerti setiap kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga pada waktunya Dia akan mengangkat kita untuk naik tinggi.
Makanya firman Tuhan, orang benar itu tidak selamanya akan jadi ekor. Betul? Tuhan akan mengangkat dia jadi kepala. Tapi bagaimana cara Tuhan meninggikan kita? Dengan kerendahan hati. Jalan naik itu adalah jalan turun. Perhatikan baik-baik. Jalan naik itu adalah jalan turun. Untuk mencapai di atas, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengangkat kita. Kalau kita terlalu kajili-jili, sombong, ya kita akan begitu-begitu saja. Karena itu, mari rendahkan dirimu. Slide yang terakhir berkata begini. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah inti dari karakter yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepadanya. Amin. Kerendahan hati itulah karakter. Ya, bukan rendah diri, rendah hati. Orang yang rendah hati hidup untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama, dan menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Jadi orang yang rendah hati itu selalu ingin memuliakan Tuhan, selalu ingin melayani. Orang yang sombong cenderung minta dilayani. Nah, yang ketiga, dengan meninggikan mereka, dengan meninggikan manusia, Tuhan tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kasih karunia-Nya tersedia bagi mereka yang setia dan rendah hati. Paulus mengatakan begini, bahwa Tuhan akan mempermalukan orang yang pintar dengan apa? Orang yang bodoh. Jadi orang bodoh akan mempermalukan mereka yang pintar. Ya. Kenapa demikian? Karena itu, kalau kita rendah hati bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita, mengangkat kita untuk mengalahkan mereka yang sombong. Karena itu mari kita miliki kerendahan hati. Amin. Bukan karena saya, siapa saya, bukan karena saya mampu, bukan karena saya kuat, bukan karena saya jago, skill saya banyak, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena saya memiliki banyak semua. Tuhan tidak pandang itu. Yang Tuhan pandang adalah hati kita. Hati yang rendah hati. Karena itu kita harus belajar kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya Kristus di kayu salib adalah bukti dia rendah hati, taat kepada Bapa. Ya, jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang taat. Ya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Biar kehidupan kami terus bergantung sepenuhnya, memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib. Engkau taat kepada kehendak Sang Bapa. Itulah bukti Engkau merendahkan dirimu, hatimu Tuhan. Tidak memberontak. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Ini suatu pelajaran yang indah dalam kehidupan kami, supaya kami belajar kepada pribadi yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu.
supaya kami semakin dikuatkan, yakin dan teguh bahwa kami hidup di dalam-Mu, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, diberkati perjamuan kudus ini, diberkati hamba-hamba-Mu para pelayan perjamuan kudus, dan kami semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Tolong bilurnya, bilurnya, bilurnya. Katakan, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Mari yang sudah terima hostia dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, ini berarti kita bergantung sepenuhnya kepada kehidupan yang Tuhan berikan, kepada Sang Pemberi hidup itu. Karena itu saya akan bacakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 16, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24, dan 1 Korintus 11 ayat 25 sampai yang ke-27. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan roti ini lambang daripada tubuh Kristus, mari kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan, kita yakin, percaya setiap doa-doa kita. Mari kita angkat roti ini di atas kepala, dan mari bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena virus corona, aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU.
tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus di dalam tubuh Kristus yang terpecah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian di atas kepala kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus dan darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari beberapa saat ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dia baik. Dia selalu baik. Dia teramat baik. Dalam setiap musim kehidupan kita, itu merupakan proses bagi kita, supaya kita bisa diproses untuk menjadi sama seperti Kristus. Ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, di mana kita harus belajar untuk terus bertahan di dalamnya, mengikut Yesus, mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita bersyukur untuk keadaan-keadaan yang tidak baik yang sedang kita alami. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, bahwa Dia sudah baik dan teramat baik. Bahkan dalam setiap keadaan yang susah, yang sukar sekalipun, dalam keadaan sakit bermasalah, dalam keadaan tidak ada keuangan yang baik dan semuanya Tuhan, kami tetap bersyukur Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang menguatkan kami untuk melewati badai masalah. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang menjagai kami lewati air dan api sekalipun. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, yang beserta dengan kami. Terima kasih juga untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga untuk semua makanan dan minuman yang bisa kami makan, kami nikmati Tuhan. Terima kasih untuk keuangan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pasangan kami yang baik, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kami yang baik Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Engkau yang selalu memegang tangan kanan kami dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Kami percaya ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami tak berdaya, Tuhan yang mengangkat kami. Tuhan yang menolong kami. Bahkan kami berjalan dalam mujizat demi mujizat setiap hari. Kami percaya akan janji firman-Mu. Kami percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kami kepada Kristus, ya dan amin. Terima kasih Yesus. Engkau yang melepaskan kami, Engkau yang memulihkan kami. Kami percaya kami telah bebas, tidak terikat oleh kutuk. Kami telah bebas. Kami percaya kami bebas oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Kami terima itu semua. Kami terima. Kami terima. Kami bersyukur. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan yang sedang menaruh tangan-Mu di atas setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kebaikan-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Kami yang datang dengan masalah, persoalan, kami percaya kami akan pulang dengan kemenangan. Ada kelepasan. Bahkan kami yang datang dengan sakit penyakit, kami akan pulang dengan kesembuhan dan sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan kami yang juga yang sedang berdoa bagi saudara-saudara kami atau teman-teman kami, kenalan kami atau keluarga kami Tuhan, yang mungkin mereka sedang menderita, ada masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan segala sesuatu yang sedang menimpa mereka. Kami percaya, kami bersatu hati di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami berdoa dari tempat ini bersatu hati, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat Tuhan. Sehingga kami menyaksikan, kami menceritakan kepada orang lain bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.